Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin melakukan percobaan ke-12. Saya Randy Azwadi Ariel Syadi, NRP 46. Saya Arif Kurniawan, NRP 43. Saya Andika Pristianto Bagastian, NRP 32. Ya, bisa dimulai Mas Arif. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan 12 bagian 1 ya. Belum. Belum. Udah belum, Ren? Udah. Oke. Di sini saya akan melakukan percobaan 12 bagian 1, yaitu membuat rangkaian untuk 7 segmen ya, menggunakan gerbang dasar AND, OR, atau NOT. Bila kita lihat ini skematik rangkaian, terdapat 4 trigger atau 4 tombol, dan pada tabel kebenaran ini kita lihat bahwa B, S, T, dan U ini tidak menyala secara bersamaan, yang artinya input B, S, T, dan U ini menyala secara bergantian. Kemudian dikarenakan input ini menyala secara bergantian, untuk output agar mudah saya langsung menggunakan saja gerbang OR. Lalu pada output D serta output output A dan output B ini hanya terdapat satu kemungkinan, di mana A hanya aktif ketika S aktif dan B aktif ketika O aktif. Maka untuk output A dan B ini saya langsungkan tanpa menggunakan gerbang OR. Lalu untuk yang lain saya menggunakan gerbang OR. Mungkin kita bisa langsung coba saja. Yang pertama untuk U, ini aktif. Output yang aktif adalah B, C, D, E, dan F, seperti pada tabel. Kemudian untuk T, ini yang aktif adalah output D, E, F, dan G, sesuai pada tabel. Lalu selanjutnya untuk S, output yang aktif adalah A, C, D, dan F, G. A, C, D, dan F, G sudah sesuai. Kemudian yang B, maka output yang akan aktif adalah C, D, E, dan F, G. Ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Untuk rangkaian seperti ini seharusnya ada rangkaian pengaman ya, dimana ketika U dan
misal permisalan U dan T menyala secara bersamaan, tidak akan terjadi hal seperti ini. Namun karena input pada tabel kebenaran ini adalah uh, sequence atau menyala secara bergantian, maka saya rasa pada rangkaian ini tidak perlu pengaman seperti AND dan NOT. Selanjutnya bisa dilanjutkan Mas Randy. Iya. Ya, saya lanjutkan. Lanjutkan. Ini. Udah kelihatan? Udah Ren. Iya. Ini untuk yang nomor 2, line follower 5 sensor. Bila sensor membaca garis hitam, inputnya 0. Jika lalu untuk menjalankan motornya, outputnya 1. Dan untuk mematikan dan untuk motornya tidak bergerak, inputnya 0. Ini tabelnya. Karena ada 5 sensor, input ada 5. Bila mana sensor S1 yang paling kiri, yang apa namanya, bila garis hitam berada di jangkauan sensor 1, maka motor 1 yang kiri itu diam atau mundur. Yang motor 2 yang kanan itu bergerak maju. Lalu bila garis hitamnya ada di sensor 2, tetap sama, motor kanan yang bergerak M2, yang M1 mundur atau diam. Lalu bila mana garis hitam ada di sensor 3, yang berarti itu di tengah-tengah, maka agar line tracernya maju, maka yang maju adalah kedua motornya. Jadi M1 dan M2 itu satu. Lalu untuk garis hitam berada di sensor 4, maka motor 1 yang bergerak maju, tapi motor 2 diam atau bergerak mundur. Bila mana garis hitam ada di sensor 5, maka masih sama, motor 1 yang kiri yang bergerak maju, yang di kanan diam atau mundur. Lalu bila mana tidak terdeteksi adanya jalur garis hitam, yang artinya antara line tracernya terlempar keluar dari jalur atau jalurnya sudah habis, maka motor 1 dan motor 2 diam agar line tracernya berhenti. Dari output dari tabel di atas saya dapatkan persamaan yang sudah saya hitung seperti ini: S1 kali S2 kali S3 bar kali S4 kali S5 ditambah S1 kali S2 kali S3 kali S4 bar dikali S5 ditambah S1 dikali S2 kali S3 kali S4 kali S5 bar. Saya hitung persamaannya dengan metode SOP. Jadi lihat output satunya dulu.
Eh, lalu disederhanakan seperti ini, ada plus lingkarannya. Lalu setelah disederhanakan seperti ini, terlihat bahwa bisa S1 dan S2 bisa dikeluarkan. Jadi seperti ini, S1 kali S2 dikurung S3 bar kali S4 kali S5 tambah S3 bar dikurung S4 plus dalam lingkaran S5 kurung. Lalu untuk persamaan M2 nya masih tetap menggunakan SOP. Didapatkan S1 bar dikali S2 kali S3 kali S4 kali S5 kali S1 kali S2 bar kali S3 kali S4 kali S5 ditambah S1 kali S2 kali S3 bar dikali S4 kali S5. Lalu disederhanakan lagi menggunakan plus dalam kurung, ya. Lalu terlihat S4 dan S5 bisa dikeluarkan, maka dikeluarkan hasilnya seperti ini. Lalu dibuatlah persamaannya menggunakan hasil yang sudah disederhanakan. Bisa nggak ya? Bisa seperti ini ya. Jadi ini sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4, sensor 5. Ini rangkaiannya. Ini untuk motor 1 dan yang ini untuk motor 2 ya. Kita coba mulai. Mana ya? Ini M1, di sini M2 ya. Ya, ibarat kata land tracer. Di sini motor 2, di sini motor 1. Seperti ini. Ya, kita mulai. Bila mana jalur hitamnya ada di sensor 1, maka yang harus bergerak adalah M2 bergerak maju, M1 diam atau bergerak ke belakang. Ada yang salah, ada yang kecopot ya tadi. Tadi bisa. S1 S2 kali dia
S3 bar S5 sifat S5 bar S3 bar S4 S5 ya terus S4 S5 kalau S3 kali S3 oh iya astagfirullah yang iya nggak salah ya seperti ini iya salah ini harusnya kayak gini ya 0 yang active flow pakai active flow ya ketika jalur hitam terdeteksi oleh sensor 1 maka M2 yang bergerak maju M1 yang bergerak mundur atau diam ya betul dan ketika jalur hitam terdeteksi di sensor 2 maka yang bergerak maju masih tetap M2 M1 diam atau bergerak mundur ya betul ya satu untuk maju 0 untuk mundur atau diam ketika jalur hitam terdeteksi di sensor 3 maka motor 1 dan motor 2 harus bergerak maju ya betul lalu ketika jalur hitam terdeteksi di sensor 4 maka M1 yang maju M2 mundur atau diam betul sama juga seperti ketika jalur hitam terdeteksi di sensor 5 ya betul dan tidak terdeteksi di semua sensor maka motor 1 dan motor 2 harus diam ya betul udah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.